Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam program kita Dimensi Iman Kristiani. Menggali, mempelajari, mendalami, dan jangan lupa kita selalu mau belajar kebenaran dalam kejujuran. Lepas dari suka atau tidak suka, biarkan kebenaran berbicara. Membentuk kita dalam kehidupan menjadi seperti apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang penuh dengan makna. Saudara-saudara, kali ini kita akan membicarakan tentang Nuh. Bagaimana di ketaatan Nuh, di apa yang harus dikerjakannya, dari sana dia justru mendapatkan bahagia. Ya, Nuh dapat dikatakan bahagia di kesendirian. Saudaraku yang kekasih, pasti saudara masih ingat bagaimana kisah Nuh, tetapi kita akan mempersiapkan diri kita merenungkan bersama. Namun sebelum lanjut dalam pemberitaan itu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang selalu menolong kami untuk menemukan kesejatian dalam hidup ini. Hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berkati sertai perenungan kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Mohon pimpinan Tuhan sepanjang perenungan firman. Amin. Saudara-saudaraku, memikirkan apa yang menjadi pergumulan Nuh di kesendiriannya dan bagaimana dia menemukan jalan hidup yang sangat indah. Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 22. Kejadian pasal 6, 9 sampai 22, demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengairi hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Lalu di dalam kitab Injil Lukas, saudaraku, pasal yang ke-17, Lukas 17, 26 dan 27. Dan sama
Seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, juga ada film tentang Nuh, ya, bagaimana dikisahkan Nuh membuat bahtera itu. Ini menjadi menarik, saudara. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela, hidup pada zamannya. Dan Nuh adalah keturunan dari Set. Menjadi penting bagi kita keturunan dari Set karena kita tahu kisah anak Adam. Adam punya 2 anak, Kain, Habel. Bukan berarti tidak ada anak perempuan. Anak perempuan tidak dicatat oleh Alkitab, hanya anak laki-laki. Lalu kemudian kita tahu juga bagaimana Kain membunuh Habel. Tuhan murka terhadap Kain, lalu kemudian Tuhan memberi lagi kepada Adam Hawa 1 anak yang bernama Set. Nah, kemudian dalam pertumbuhan perkembangan manusia, Adam mempunyai lagi anak-anak tambahan lagi dalam keluarganya. Tetapi ingat, Alkitab bukan kitab bibliografi yang membuat semua lengkap, tetapi garis-garis tegas yang perlu berhubungan langsung yang dicatat di sana. Nah, kemudian saudara-saudara, bagaimana keturunan ini bertumbuh, berkembang biak, memenuhi bumi. Dan kemudian keturunan Set bertumbuh dan Kain juga sampai air bah yang menghancurkan seluruh manusia, yang tinggal hanya Nuh, dan Nuh itu adalah dari keturunan Set. Artinya air bah telah menghabisi keturunan Kain. Ini menjadi seleksi pertama dari hidup manusia di dalam dunia sebagai ekspresi murka Allah terhadap dosa. Ini sangat serius. Keturunan Kain ya anak Adam, keturunan Set anak Adam. Jadi saya pikir perlu orang Kristen memahami dan melihat benang merah Alkitab itu sedemikian rupa dan luar biasanya. Bagaimana koneksitasnya ini penting. Jangan main comot-comot sembarang saja. Nah, kita kembali ke era zaman Nuh. Pada waktu hidup Nuh benar, Tuhan berkenan kepada Nuh. Tetapi saat bersamaan Tuhan melihat bagaimana hidup manusia porak-poranda, rusak dalam hawa nafsu yang tak terkendali. Sehingga Tuhan murka kepada manusia, dan dalam murkanya Tuhan menghukum dunia. Tuhan menuahkan air bah. Nah, itu peristiwa yang sudah kita tahu. Nah, sekarang mari kita lihat Nuh. Nuh adalah orang yang taat tadi, hidup dalam kebenaran yang utuh. Nuh menjalani hari-harinya benar di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Ingat. Belum ada Judaistik karena belum ada Israel. Ini zaman Nuh. Nuh yang generasi Set. 1 generasi lagi dari Kain dan yang lain-lain. Semua hidup di dalam kehidupan di dunia ini. Semua hidup di permukaan bumi dari bapak yang satu namanya Adam dan ibunya Hawa. Artinya hubungan darah di dalam tarik generasi masih menjadi amat sangat dekat. Membuat mereka menjadi satu keluarga yang utuh. Keluarga yang betul-betul hidup dalam satu garis keluarga yang punya hubungan darah. Dan di dalam hubungan darah garis keluarga itu, keluarga ini hidup memuliakan Allah, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, di sini penting untuk kita mengerti apa? Bahwa ketika dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Nuh hidup berkenan kepada Tuhan, Nuh melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nuh hidup benar, tetapi hidup di dunia yang tidak benar, di antara orang yang tidak benar, sekalipun satu bapak, satu emak. Saudara-saudara, pahamilah, itulah dunia. Jadi jangan bicara Kristen dan bukan Kristen. Di internal Kristen saja pun banyak kekacauan. Kenapa habis waktu ngomongin agama lain? Diri sendiri tidak sempat introspeksi. Nah, jadi saya pikir orang Kristen lebih bagus mengintrospeksi dirinya, lalu memperbaiki diri dan hidup benar. Kalau dia hidup benar jadi saksi bagi yang lain. Puji Tuhan. Jadi jangan habiskan waktu untuk membicarakan agama lain, apalagi kemudian menjelek-jelekkannya. Nah, itu saya kira kebodohan yang menyedihkan. Nah, bagaimana kita hidup berkelahi, bagaimana kita hidup bergumul, itu yang penting dalam kehidupan. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana pergumulan orang-orang pada zamannya itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan bagaimana mereka bergumul di zamannya itu, berkelahi dengan apa yang ada, berkutat dengan pertandingan yang tidak sederhana. Bagaimana mereka harus hidup menjadi pemenang, bagaimana mereka harus hidup sungguh dalam kehidupan yang utuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nuh hidup benar di zaman yang tidak benar. Kemudian kita melihat bagaimana seleksi terjadi dalam kehidupan Nuh. Waktu Nuh hidup benar di zaman orang tidak benar, dia sudah sendiri.
Dia betul-betul terkucil menjadi makhluk aneh karena mentaati berbagai ketentuan benar. Sementara orang lain tidak perlu mentaati ketentuan benar. Orang lain bisa hidup semaunya. Apa yang mereka ingin lakukan, mereka lakukan seenaknya. Tetapi tidak dengan Nuh. Karena Nuh harus mentaati perintah Allah. Nuh harus tunduk pada kehendak Allah. Nuh harus menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saudara-saudara, Nuh terasing sendiri. Hidup benar di antara orang tidak benar. Kesendirian pertama saja sudah menciptakan hal yang tidak mengenakan. Tataran nilai yang berbeda. Orang lain melakukan, Nuh tidak. Cara hidup yang saling meniadakan. Orang lain bergairah, Nuh tidak. Maka dengan segera lagi-lagi, Nuh sudah terisolasi karena kualitas moralitasnya yang tinggi sebagai buah iman yang luar biasa. Nuh menjadi terasingkan dari dunia pergaulannya yang menghalalkan segala cara, sementara Nuh tidak. Maka Nuh hidup sendiri di keramaian saat itu. Ini menjadi periode sendiri yang sangat menyedihkan bagi Nuh. Periode sendiri yang dijalaninya. Kemudian peristiwa kedua yang kita lihat adalah ketika kemudian Nuh harus membuat bahtera. Ukurannya dikasih oleh Tuhan karena Tuhan mau menjatuhkan air bah dan Nuh yang akan diselamatkan bersama keluarganya di bahtera. Ayah Nuh mesti mengerjakan itu. Sementara orang lain tentu saja tertawa. Bagaimana mau mendirikan perahu jauh dari laut? Bagaimana mau mendirikan perahu? Ya, tapi tidak jelas mau buat apa. Mau bagaimana mau mendirikan perahu musim hujan pun tidak. Bagaimana mau mendirikan perahu? Dianggap sebuah kebodohan, saudaraku. Cukup panjang waktu yang dipakai Nuh bertahun-tahun untuk membangun perahu itu. Sampai perahu itu selesai. Tapi dia harus bekerja dalam kesendirian. Kalau tadi kesendirian karena sistem nilai kebenaran, sekarang dia betul-betul menjadi makin sendiri karena mengerjakan pekerjaan yang Tuhan perintahkan, tetapi oleh zamannya, oleh lingkungannya dianggap kegilaan. Perhatikan kalimat ini. Pekerjaan yang dikerjakannya oleh perintah Tuhan yang oleh zamannya dianggap kegilaan. Yang oleh zamannya dianggap tidak lazim. Yang oleh zamannya dianggap tidak semestinya. Ngapain? Buat apa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi gugatan yang serius. Buat apa? Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan di dalam hal ini? Mengingatkan kepada orang-orang percaya untuk hidup seperti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Melakukan apa yang harus dilakukan dalam kesehariannya. Sehingga semua bisa hidup dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tidak salah dalam melangkah. Nuh hidup dalam kebenaran menjadi berbeda dengan orang sekitarnya sendiri. Nuh melakukan kebenaran makin parah karena disuruh membuat bahtera. Orang lain bukan saja berseberangan tapi mulai mentertawakan Nuh. Aneh sekali. Apa yang dilakukannya memang tindakan tidak lazim. Itu menggelikan buat orang banyak dan membuat mereka tertawa terhadap tindakan Nuh. Bagaimana mungkin membuat bahtera untuk ara dan hal yang tidak jelas. Tidak ada satu orang pun tentu bisa menduga apa itu bahtera. Dan tidak ada orang yang siap untuk itu, bukan. Dan tidak ada yang salah untuk hal itu. Ketidaktahuan mereka wajar membuat mereka tidak bertindak apapun. Ketidaktahuan mereka wajar karena mereka pasti tidak menduga rancangan Allah atas air bah sebagai sesuatu yang akan terjadi. Ini kan mesti dipahami, bukan? Nah, oleh karena itu, kesendirian pertama, hidup benar di antara orang tidak benar. Kesendirian kedua, melakukan kebenaran yang tidak cocok dengan zaman menjadi makin terisolasi dan sendirian. Nuh kerjakan. Lukas menceritakan bagaimana pada waktu Nuh mentaati perintah Allah membangun bahtera saat itu. Orang-orang sejamannya kawin-mawin, bikin pesta dan seterusnya. Mereka happy-happy, mereka jalankan. Saya pikir dengan mudah kita melihat potret pada waktu itu. Betapa semua orang mencibir kepada Nuh dan keluarganya menganggap mereka bodoh. Dan mungkin anak-anak Nuh pun akan dipengaruhi oleh orang lain. Bapak kamu sudah sakit, kenapa diikuti?
Orang mungkin bicara kepada istri, Nuh, suamimu itu sudah gila. Masa mau bikin bahtera? Buat apa? Saudara-saudara, 1001 gugatan datang silih berganti menghantam dan makin membuat Nuh tampak seperti orang bodoh dan sendirian. Tapi kenapa bisa begitu? Karena melakukan firman Tuhan. Maukah engkau melakukan firman Tuhan tapi kemudian menjadi sendirian? Maukah engkau melakukan firman Tuhan tetapi menjadi asing di dunia ini? Maukah kau melakukan firman Tuhan tapi jadi berbeda dengan dunia ini? Nilai-nilai yang kau pahami tidak sama dengan nilai dunia ini. Ini kan mengguncang semuanya, saudara. Maka Nuh mengalami kesendirian karena tataran nilai Nuh tidak dipahami banyak orang. Nuh mendengarkan suara Tuhan yang menjadi asing dari sekitarnya. Lucunya, di kehidupan kekinian kita justru seringkali terjebak mau sama dengan dunia. Kalau saya pendeta, lalu selalu mau sama dengan bisnismen. Mereka mobil mewah, saya mau pakai mobil mewah. Dengan nama saya diberkati Tuhan. Lalu sebetulnya saya ini pendeta apa pedagang? Sebetulnya apa yang saya mau capai? Apa yang saya mau gapai dalam hidup ini? Kalau kemudian mereka punya kebanggaan, para pengusaha adalah perusahaannya. Kebanggaan pengusaha adalah asetnya. Maka mereka masuk orang terkaya misalnya ya. 1, 2, 3 perusahaan terbanyak atau apapun namanya yang terter. Nah kalau kemudian saya pendeta ikut-ikutan terhadap apa yang saya pakai, apa yang saya makan atau apa yang saya punya. Lalu bangga dengan itu. Kan jadi gawat. Mestinya kan nilai saya beda dong dengan orang lain. Saya pendeta dan bukan pengusaha. Nilai kepuasan saya bukan soal gedung gereja, tapi gereja yang sejati, yaitu manusianya. Hidup benar apa tidak? Kerinduan saya harusnya bukan sekedar kepada kendaraan, apa yang saya bisa pakai. Tapi bagaimana hidup saya dalam pelayanan dan mengabdi kepada Tuhan. Hidup saya seharusnya adalah bagaimana melakoni hari-hari itu. Menjalankan itu untuk kemuliaan namanya. Nah ini mestinya menjadi pergumulan kita. Ini mestinya menjadi kesungguhan kita. Keseriusan kita di dalam hidup kita mengiring dia melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah, tidak gampang untuk memahami seluruh kebenaran dengan utuh. Bagaimana kita menjalani dan penuh kesulitan yang tidak mudah untuk melakoninya. Dan biarlah pergumulan ini menjadi pergumulan kita. Biarlah ini menjadi apa yang kita lakukan dalam hari-hari kita. Biarlah ini membuat kita terus berkelahi dengan waktu, berkelahi dengan segala sesuatu yang perlu untuk kita hidup memuliakan Tuhan kita. Nuh berani berkelahi, Nuh berani bertaruh. Berbeda dengan zamannya, makin dalam dan makin jauh. Ia justru tidak mendompleng zamannya. Nuh siap sendirian. Bagaimana dengan kita? Lucunya, jangankan sendirian, jangankan siap untuk itu. Yang ada kita berlomba-lomba, berkejar-kejar supaya menjadi sama dengan dunia. Ini memang agak kacau balau, saudara. Tapi rupa-rupanya itulah kehidupan kekristenan masa kini. Semangat Nuh tidak lagi mendominasi warna hidup kita. Bagaimana berani sendiri, tetapi untuk menggapai hidup yang paling tinggi. Bagaimana sendiri untuk mengisi keselamatan yang utuh. Tuhan perintahkan kita bukan? Supaya kita itu menjadi orang yang mengerjakan keselamatan kita. Nah saya pikir itu harusnya kita lakoni. Dan kita tidak menjadi salah dalam hidup kita dengan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Aspek yang ketiga adalah sesudah kemudian peristiwa air bah. Semua orang mati, saudara. Tinggal Nuh, istri dan 3 anaknya yang selamat. Ham, Sem, Yafet, dan istri mereka. Pada waktu itu Nuh menjadi orang tua satu-satunya di kolong dunia. Bahkan secara hurufiah. Mereka menjadi suami istri tua. Yang paling tua sekaligus. Dalam konteks yang harafiah. Jadi akhirnya air bah membawa malapetaka, perubahan hidup yang gila. Karena Nuh harusnya kehilangan semua teman, istrinya kehilangan semua teman, mereka kehilangan pasangan-pasangan, teman-teman pasutri yang lainnya. Bagaimana ini? Gara-gara mentaati kehendak Tuhan naik ke Bahtera. Bahteranya selamat, dunianya habis. Mereka selamat, dunianya hilang.
Sendiri yang betul-betul sendiri. Sekarang sih udah nggak ada orang yang nggak benar, tapi betul-betul sendirian, saudara. Sekarang nggak ada lagi orang-orang yang jahat-jahat itu, tapi betul-betul sendirian, saudara. Semua mati. Tidak menyenangkan sekali hidup ini, bukan? Saya tidak tahu apa yang merasuki pikiran Nuh, tetapi mungkin dengan mudah kita melihat bagaimana ketegangan yang dialaminya dengan peristiwa yang terjadi. Entah apa dan bagaimana kegalauan hatinya untuk menerima realita. Betapa dunia menjadi sepi. Ya, bagaimana kemudian dia meminum anggurnya sampai kemudian dia mabok. Merayakan pesta. Masa ia sendirian? Itu lebih kepada ekspresi kegalauan hati terhadap apa yang terjadi. Sendiri. Tetapi lagi-lagi saya bilang, ketika mengikut Tuhan, mengikut kebenaran, muncul kesendirian. Tetapi kesendirian adalah kehormatan yang harus diperjuangkan. Nuh sudah berjuang dan terhormat ketika dia tidak sama dengan zamannya. Nuh sudah berjuang dan terhormat ketika dia mentaati kehendak Allah, membuat bahtera dan ditertawakan zamannya. Dan Nuh terhormat ketika kemudian menjadi keluarga satu-satunya di muka bumi karena selamat dari air bah. Kesendirian pribadi Nuh maupun keluarganya menjadi jalan keselamatan. Mahal ya. Jalan keselamatan bukan barang recehan. Keselamatan itu bukan barang obralan yang memang sekarang ini sering diobral. Persis kayak mengobral gitu ya, 1.003 kalau perlu 1.011. Barang yang tadinya 1.001 sekarang jadi 1.003, sekarang 1.011. Murah sekali. Diobral murah. Tidak ada harga lagi. Seharusnya kita tidak boleh hidup pada zaman begitu, bukan? Tidak boleh mengobral keselamatan seenaknya. Menjanjikan dan meneriakkan supaya semua manusia berbondong-bondong lari. Tapi dengan memurahkannya. Seharusnya kita berjuang dalam kesungguhan yang penuh. Seharusnya kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Seharusnya kita melakoni dalam kebenaran yang utuh. Dan bergumul untuk apa yang menjadi kehendaknya. Supaya semuanya tetap di dalam dia, bersama dengan dia untuk kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Inilah yang seharusnya menjadi pergumulan kita. Kesungguhan kita dalam berkelahi dan bertarung mengiring Tuhan kita. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Supaya jangan sampai kita berhenti di kehidupan perjuangan kita. Di kehidupan perkelahian kita. Harus berani sendiri untuk menggapai kesatuan, kebersamaan dengan Tuhan. Sehingga keselamatan menjadi warisan yang tak tersentuh oleh orang lain. Yang tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi betul-betul kita justru menggugat zaman kita. Mengajak zaman kita masuk ke dalam kesungguhan. Demi Tuhan yang hidup. Tuhan tidak mengobral apapun dalam hidup ini. Karena itu tidak ada orang yang berhak untuk mengobral keselamatan. Tidak ada orang yang berhak untuk mengobral anugerahnya. Tidak ada orang yang berhak untuk mengobral semaunya. Dan mengatakan apapun tentang kebenaran kalau Alkitab tidak mengajarkannya. Ayo kembali kepada Alkitab itu. Mari sungguh-sungguh. Saya tidak bisa janji pada saudara. Ayo ikut Tuhan, kasih perpuluhanmu, kau doa semua beres. No, saya hanya bisa mengatakan pada saudara. Berimanlah kepadanya, lakukanlah apa yang menjadi perintahnya. Dalam kejujuran maka dia akan mencintai dan memberkatimu. Tetapi Tuhan muak melihat puji-pujian yang dinaikkan. Tapi dengan gaya manusia, dengan gaya hanya memuaskan diri, emosi. Maka Tuhan bilang percuma bangsa ini beribadah padaku dengan mulut bibirnya. Tapi hatinya jauh dari aku. Aku benci doa mereka, aku benci puasanya, aku benci perpuluhannya. Itu teriakan Tuhan yang kencang. Tidakkah kita memikirkan itu? Karena itu perlu kejujuran dalam batin kita. Bagaimana hidup sesuai kehendak Allah kita. Perlu jujur dalam batin kita melakukan apa yang dia mau. Tetapi ingat, ketika melakukan itu, siapkah engkau sendirian karena berbeda dengan dunia yang tidak benar? Siapkah engkau sendirian dalam tanda petik? Bukan sendiri, hidup benar-benar sendiri. Tapi kalau orang selalu mau ke kiri dengan nuansa aroma yang tak benar, maka kau ke kanan. Karena itu jalan yang Tuhan katakan. Nah pergumulan ini yang harus kita berkelahi.
yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melakoni hari-hari kita, memenangkan pertempuran yang ada. Dan itulah keimanan, itulah kekristenan, itulah semestinya. Berjuanglah saudara-saudaraku yang kekasih. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan kita. Jalanilah hari-hari dan jangan gentar di keseharian kita. Sehingga dengan demikian kita bisa berkelahi dengan zaman. Bertanding dengan zaman. Dan kita bisa bergerak dalam kehidupan yang penuh. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Bukankah itu indah? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesendirian dalam menggapai keselamatan. Tak mungkin dihindarkan. Kalau memang kita orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Kalau kita tidak sama dengan dunia, kita asing di mata dunia. Kalau kita asing di mata dunia, kita sendiri di dunia. Hanya saja tidak secara letterlek sendiri. Tetapi orang benar kan masih ada ya. Banyak orang benar banyak, tapi lebih banyak yang tidak benar. Tempatkanlah dirimu, gaya hidupmu. Jangan sama dengan yang tidak benar. Biarlah kita bangga dengan posisi kita masing-masing. Yang pengusaha jadilah pengusaha yang baik. Gapailah cita-cita suksesmu. Kau pengusaha, layak naik mobil mewah. Untuk sebagai bagian dari pekerjaanmu, prestis yang dibutuhkan. Untuk reputasi karya kerjamu. Silakan saja. Tapi jangan pernah mencuri untuk itu. Saya pendeta. Cukup bagi saya kata cukup. Mobil yang tidak menyulitkan tentunya ya. Yang selalu jalan pada waktu dibutuhkan. Sehingga tidak menimbulkan persoalan, membuang waktu dan seterusnya. Tetapi saya tidak perlu mobil Anda pengusaha yang mewah itu. Karena saya bukan pengusaha. Iya dong. Saya harus respect pada pengusaha dengan apa yang ada pada mereka. Tapi saya cukup dengan apa yang ada pada saya. Kalau saya punya lebih banyak, saya kan tidak mengelola usaha. Saya tidak perlu modal yang banyak. Maka kalau saya punya banyak, saya bisa bagi banyak. Kepada orang banyak. Tampaknya jadi asing ya caranya. Tapi itulah. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kita menikmati sesuai dengan konsekuensi yang ada, bukan? Kalau seorang olahragawan pasti tubuhnya jauh lebih sehat dari yang lain misalnya ya. Lebih kokoh, lebih besar begitu kan. Seorang pemusik kalau dia latihan ya pasti suaranya lebih merdu dari yang lain. Main gitarnya atau pianonya jadi lebih bagus dari yang lain. Itu orang-orang di seni sana. Tapi kalau seorang kemudian menjadi pendeta seperti saya jadi berkhotbah. Pengusaha mungkin tidak khotbah, tapi saya khotbah. Tapi saya pendeta, bukan pengusaha. Itu kan beda-beda supaya kita proporsional. Tetapi berani dan berkualitas. Mungkin di tempat kita sendiri pun kita jadi sendiri. Tapi itulah jalan yang indah. Semoga Anda mengerti dan mampu menempatkan diri. Tuhan memberkati. Dari kesendirian, memelihara keselamatan. Amin. Kita berdoa saudaraku. Terima kasih untuk firman hidup, ajar-ajari kami berani berbeda dengan dunia dalam perjalanan kami. Supaya kami berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Dalam kesendirian, meraup dan menikmati keselamatan yang Tuhan berikan. Biar kini gilir kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dimensi iman Kristiani sampai di sini. Dan kita akan bertemu kembali saudaraku yang kekasih. Terus ikuti, doakan pelayanan kita bersama.